Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak sekalian yang terkasih, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini 22 Desember 2020 hari Selasa. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 56. Hari ini tanggal 22 Desember adalah juga Hari Ibu, di mana kita menghormati, kita mencintai, kita mengasihi seorang ibu yang pernah hadir dalam hidup kita. Mari kita mencintai ibu kita mengasihi ibu kita mengasihi orang tua kita yang telah memberikan jerih payahnya, memperhatikan, membesarkan, melahirkan kita semua. Kita mendapatkan cinta secara pribadi dari orang tua, dari ibu kita. Dan bacaan Injil hari ini juga berbicara mengenai seorang ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang mengalami kasih karunia dari Allah. Ibu itu namanya Bunda Maria. Dari dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat, kita bisa membaca bagaimana itu Maria, seorang ibu yang sangat sederhana tapi mempunyai iman yang kuat. Bunda Maria yang menyampaikan kidung Magnificat, memuliakan Allah dalam bacaan Injil pada hari ini. Dikatakan dari dalam bacaan Injil, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Jiwaku memuliakan Allah. Bunda Maria selalu dalam hidup ini memuliakan Allah. Artinya apa? Dia selalu berserah kepada kehendak Allah. Saya pikir hal yang paling utama, hal yang paling penting kalau kita memuliakan Allah adalah hati kita, hidup kita, jiwa kita. Saya, Anda, kita ini sungguh terarah kepada Allah. Bahkan apapun yang dikehendaki oleh Allah kita terima. Sebab itu semua adalah kemuliaan Allah yang Allah mau berikan kepada kita sekalian. Kemuliaan dari Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita sekalian. Pasrah, menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan itu adalah orang yang mau mengesampingkan atau mengalahkan kemuliaan dirinya sendiri. Ia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mencari kemuliaan untuk namanya sendiri. Dia tidak memperlakukan dirinya, membuat dirinya egois. Tidak. Tetapi dia mau sungguh-sungguh menerima Tuhan, membuka hatinya menerima Tuhan, dan membiarkan hatinya, dirinya, hidupnya, jiwanya dikuasai oleh Tuhan. Sehingga akhirnya yang keluar dari dalam dirinya itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu, Bunda Maria itu sungguh-sungguh memuliakan Allah. Coba kita lihat dari Bunda Maria. Ia selalu menyimpan segalanya di dalam hati. Ketika anak Yesus, remaja Yesus katakanlah hilang dan ditemui oleh orang tuanya di bait Allah, orang tuanya justru ditegur oleh Yesus. Tetapi akhirnya apa? Bunda Maria diam, menerima itu semua, menyimpan semuanya itu di dalam hati. Kemudian ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, bahkan disalib, mati di kayu salib, dan Bunda Maria ada di situ. Bunda Maria sebagai seorang ibu tidak menjerit, tidak memberontak, tidak marah-marah, tapi menerima itu semua, membiarkan itu semua terjadi asalkan itu adalah kehendak Allah, dan Maria bisa melihat bahwa itu adalah kehendak Allah. Itulah dia Bunda Maria, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidup ini.
jiwaku memuliakan Tuhan. Dan Bunda Maria sosok manusia yang bergembira karena Allah sebagai juru selamatnya. Dan utama Bunda Maria adalah ia menerima segala kehendak Allah. Meskipun apa yang ia terima itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bahkan menyakitkan. Bayangkan seorang ibu menyaksikan anaknya yang tewas, dianiaya, diseret katakanlah. Kuat hati Anda seorang ibu melihat anak Anda diperlakukan seperti itu. Maria tidak. Dia menerima segalanya, menyimpan segalanya di dalam hati. Sekali lagi, Maria adalah sosok manusia yang beriman. Sosok manusia yang menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Kenapa demikian? Kenapa Bunda Maria bisa bersikap demikian? Seperti hanya dari Kidung Maria, yang semakin nampak dari Bunda Maria adalah sikap rendah hati. Ya, dikatakan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Bunda Maria mau merendahkan hatinya, bahkan merendahkan dirinya terhadap kehendak Allah. Rendah hati, ya, memberikan seluruh hidupnya kepada kehendak Allah. Tidak mau memprotes apa yang terjadi, menerima semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah seorang ibu, Bunda Maria, yang bisa kita pelajari. Dia lepas dari segala ego dirinya. Dia adalah sosok seorang ibu juga yang dikatakan dari dalam bacaan Injil, takut akan Tuhan. Ya, orang yang memuliakan Allah itu hatinya terarah kepada Tuhan. Dia bergembira di dalam Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dia mempunyai sikap rendah hati, bahkan mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan itu bisa kita temui dari Bunda Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Atau jangan-jangan sampai hari ini kita masih memuliakan diri kita sendiri? Kita lebih mengejar kedudukan, mengejar pangkat, mengejar harta, mengejar posisi. Dan karena untuk itu semua kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kita meninggalkan Allah Bapa yang mengasihi kita. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang rendah hati, atau jangan-jangan kita ini masih menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak mau mengikuti kehendak Allah? Jangan-jangan kita ini sebagai orang yang tidak pernah takut kepada Tuhan, atau jangan-jangan kita ini seorang munafik. Artinya apa? Kita rajin berdoa, tapi di lain pihak kita masih melakukan kejahatan, melakukan dosa. Kita tidak takut kepada Tuhan. Kita berani menentang, melawan kehendak Tuhan. Hukum Tuhan itu kita lawan. Kita melakukan korupsi. Kita melakukan penyelewengan. Kita melakukan kesombongan, kejahatan. Itulah dia tanda bahwa kita ini tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan Kidung Magnificat dari Bunda Maria ini. Bukan sekedar kita baca, tapi kita renungkan ke dalam hati kita sebagai penuntun dalam hidup kita. Apakah saya juga meneladani Bunda Maria, sosok ibu yang hadir, membimbing, menguatkan kita sekalian? Bunda Maria, doakanlah kami. Bunda Maria, buatlah kami juga mempunyai keterarahan kepada Allah, keterarahan kepada Tuhan. Biarlah kami juga bergembira karena Yesus, Juru Selamat yang datang menyelamatkan saya, menyelamatkan Anda, menyelamatkan kita. Amin.